Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardies Kusumawardana. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang presentasi uji tekan beton pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdullah Pratama. Tahapan pengujian kuat tekan beton yaitu yang pertama, A. Mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji. B. Mengukur dimensi spesimen beton meliputi diameter silinder dan tinggi silinder. C. Menimbang dan mencatat berat spesimen. D. Meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton atau compression testing machine atau universal testing machine. E. Menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. F. Mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. G. Menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data. H. Mengonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Berikut adalah tabel konversi kuat tekan beton. Pada umur 7 hari, di sini saya menggunakan PC biasa, jadi akan mengonversikannya nanti pada data dan hasil pengujiannya sebesar 0,65. Lalu pada hasil pengujian kuat tekan beton, di sini tanggal pembuatan beton adalah 1 April 2022, tanggal pembongkaran beton 4 April 2022, dan tanggal pengujian beton yaitu 8 April 2022, jadi pas dalam jarak 7 hari. Lalu ada tabel pengujian tekan beton pada pencampuran manual atau hand mixing. Di sini diameter untuk spesimen beton nomor 1 bertambah sekitar 2 mm. Yang nomor 2 dan 3 tidak bertambah sama sekali. Dan yang nomor dimensi tinggi untuk spesimen 1 dan 2 tetap 300 mm, sedangkan spesimen 3 bertambah 1 mm. Serta luas permukaannya dapat diamati sebagai berikut. Lalu berat gram rata-ratanya tetap dalam 12.000 gram atau 12 kilo. Untuk gaya tekan dalam Newton sebagai berikut. Lalu ada kuat tekan 7 hari, yaitu dengan cara membagikan gaya tekan Newton terhadap luas permukaan milimeter kuadrat. Didapatkan kuat tekan 7 hari dalam MPa adalah 21,09 MPa. Untuk spesimen 1 dan 2 dan 3 dapat diamati sebagai berikut. Lalu ada kuat tekan 28 hari MPa ini 32,44 untuk spesimen pertama itu didapat dari cara membagikan kuat tekan beton selama 7 hari 21,09 dibagi dengan angka konversi yaitu 0,65 untuk semen biasa. Didapatkan kuat tekan 7 hari dan kuat tekan 8 hari untuk pencampuran manual atau hand mixing sebagai berikut. Lalu selanjutnya terdapat tabel pengujian kuat tekan beton pada pencampuran menggunakan mesin atau machine mixing. Di sini untuk diameternya untuk spesimen nomor 3 bertambah 3 mm, sedangkan yang lainnya tidak. Dan untuk tinggi semua spesimen bertambah 5-7 mm. Untuk luas permukaannya sebagai berikut ini. Lalu berat dalam gramnya tetap dalam sekitaran 12.000 gram atau 12 kilo. Untuk gaya tekannya dalam Newton sebagai berikut. Lalu kuat tekan 7 harinya ini sama rumusnya seperti yang menggunakan manual. Lalu kuat tekan 28 hari juga sama, angka konversinya tetap 0,65 untuk spesimen biasa. Lalu selanjutnya setelah hasil pengujian kuat tekan beton telah dilakukan, tentu saja akan dilakukan observasi pola retak. Di sini klasifikasi jenis pola retak yaitu jika retaknya seperti huruf X itu dinamakan kon, Y terbalik kon and split.
lalu ada con and shear dan shear, dan yang terakhir adalah kolumnar. Lalu dapat diamati dan diklasifikasikan pola retak yang diuji pada hasil pola retak pada spesimen yang telah diuji, yaitu sebagai berikut ini. Untuk uji pola retak pada pencampuran manual atau hand mixing untuk beton pertama, yaitu kolumnar, dapat dibesarkan. Jadi karena pola retaknya adalah sebagian, yaitu kolumnar, jadi untuk klasifikasinya untuk beton pertama menggunakan hand mixing adalah kolumnar. Dan untuk beton kedua, saya klasifikasikan untuk con and split, di mana pola retaknya membentuk huruf Y terbalik seperti ini. Lalu untuk yang beton ketiga untuk pencampuran manual, yaitu kolumnar. Di sini dalam foto kurang begitu jelas, tapi saya mengklasifikasinya pada kolumnar karena pola letaknya hanya sebagian. Lalu untuk uji pola letak pada pencampuran menggunakan mesin sebagai berikut ini. Untuk beton yang pertama itu adalah con, saya klasifikasikan sebagai con. Ini memang terlihat seperti kolumnar, tapi di baliknya itu tidak terlihat dalam gambar dan tidak sempat didokumentasikan. Itu sangat mirip sekali membentuk pola retak yang seperti huruf X ini. Jadi saya klasifikasikan masuk dalam pola retak con. Dan sama seperti untuk beton yang pertama, di sini tidak terlalu jelas pola letaknya karena pola letaknya berada di balik betonnya, yaitu masuk con and split dan tidak sempat didokumentasikan. Lalu untuk beton yang ketiga untuk pengujian pencampuran menggunakan mesin, yaitu con juga. Di sini juga tidak jelas karena memang bentuk retaknya berada di balik beton ini, berada di balik sisinya yang lain. Gitu. Lalu selanjutnya adalah tentang evaluasi uji tekan beton. Jadi setelah melakukan pengujian kuat tekan beton, selanjutnya dapat dilakukan analisa data pengujian kuat tekan beton dan mengamati serta mengklasifikasi jenis pola retak yang diperoleh pasca pengujian kuat tekan beton. Pada pengujian kuat tekan beton didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata uji tekan beton untuk 28 hari dalam satuan MPa, pencampuran manual hand mixing adalah 29,04 megapascal, dan pola retak yang dominan adalah kolumnar atau pola retak yang sebagian saja. Yang kedua adalah rata-rata uji tekan pada 28 hari dalam satuan megapascal, pencampuran menggunakan mesin atau machine mixing adalah 23,88 MPa dan pola retaknya dominan con. Sedangkan data pada perencanaan campuran beton yaitu sebagai berikut. Untuk kuat tekan yang disyaratkan dalam megapascal yaitu 35 megapascal dengan standar deviasi yang kurang baik memiliki nilai 7 cukup besar. Jadi nilai tambahnya adalah 11,48. Lalu kekuatan rata-rata yang ditargetkan atau diharapkan adalah 46,48. Dalam artian hasil pencampuran beton dengan cara manual hand mixing maupun mesin mixing belum memenuhi kuat tekan beton yang disyaratkan yaitu 35 MPa dan kekuatan rata-rata yang ditargetkan yaitu 46,48 MPa sesuai dengan perencanaan campuran beton. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena
Eh, Salah satunya adalah saat pengujian kuat tekan beton. Spesimen beton yang diuji masih dalam keadaan belum sepenuhnya kering. Dapat dilihat pada permukaan spesimen beton yang masih basah yang ditandai dengan adanya perbedaan warna lebih gelap dan kontras dengan permukaan spesimen beton yang sudah kering. Atau juga dapat dilihat pada data uji tekan beton yang masing-masing spesimen beton memiliki gap yang cukup besar pada nilai kuat tekan antara yang lumayan kering dengan yang agak basah. Karena spesimen beton belum sepenuhnya kering, dapat memungkinkan terjadinya penurunan kuat tekan beton dan hasilnya menjadi tidak sesuai dengan kuat tekan yang disyaratkan, yaitu 30 MPa. Jadi pada pengujian ini, MPa yang paling tinggi untuk uji tekan yang pada 28 hari yaitu 29,04. Lebih rendah 6 MPa daripada kuat tekan yang disyaratkan yaitu 35 MPa. Berikut adalah dokumentasi uji tekan beton, dapat diamati sebagai berikut. Sekian, terima kasih presentasi uji tekan beton dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.